Para pemimpin dunia tingkat tinggi akhirnya mengambil langkah tegas terhadap Iran, negara yang selama bertahun-tahun mencoba menebar ketakutan di Timur Tengah dengan menggunakan minyak, milisi, tekanan angkatan laut, dan sistem keuangan paralel. Pada hari Kamis 30 April 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap 35 orang dan entitas yang dituduh mengoperasikan arsitektur perbankan paralel Iran. Setelah eskalasi yang dilakukan Iran terhadap Teluk, kesabaran pun habis. Dewan Kerjasama Teluk yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menolak upaya Iran untuk menguasai Selat Hormuz dan memungut biaya dari kapal-kapal. Pesan yang datang dari Teluk dan Washington sangat jelas. Teheran sedang dikepung di titik yang paling menyakitkan, yaitu uang, minyak, dan jalur-jalur yang menjaga rezim tetap berdiri. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalisme terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alves. Fakta paling simbolis datang dari Uni Emirat Arab. Negara tersebut memutuskan keluar dari OPEC dan OPEC Plus berlaku mulai 1 Mei. Ini bukan hanya keputusan teknis tentang produksi minyak. Ini adalah isyarat politik yang penting karena memutuskan ikatan yang membatasi Abu Dhabi dan melemahkan sebuah organisasi di mana Iran masih memiliki ruang untuk bernapas. Sederhana saja, Uni Emirat Arab tidak ingin lagi terikat pada meja yang juga diduduki oleh Teheran. Selama beberapa dekade, Iran menggunakan celah dalam perdagangan, sistem perbankan, dan perusahaan-perusahaan cangkang untuk menghindari sanksi. Ketika satu pintu tertutup di bank-bank barat, pintu lain tetap terbuka di Teluk. Masalah bagi Teheran adalah pintu itu sekarang mulai tertutup. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap individu dan entitas yang dituduh mengoperasikan arsitektur perbankan paralel Iran. Menurut Washington, jaringan ini membantu rezim menerima uang dari penjualan minyak ilegal, membeli komponen sensitif, dan mendanai sekutu bersenjata di kawasan tersebut. Disitulah pengepungan itu memasuki skala baru. Iran tidak hanya menghadapi ancaman militer. Iran menghadapi operasi pelemahan ekonomi yang berusaha memutus oksigen rezim tanpa hanya mengandalkan bom. Sasarannya bukan hanya sebuah kapal, pelabuhan, atau pangkalan. Sasarannya adalah struktur yang memungkinkan rezim menjual minyak, menyembunyikan uang, memindahkan sumber daya, dan mempertahankan pengaruh di luar perbatasannya. Emirat memiliki peran penting dalam perubahan ini karena Dubai dan Abu Dhabi telah menjadi pusat perdagangan, keuangan, logistik, dan energi. Karena itu, selama bertahun-tahun, jaringan yang terkait dengan Iran menemukan ruang untuk memindahkan uang, membuka perusahaan, menyembunyikan pemilik, dan mengelabui perusahaan. Apa yang sebelumnya dibiarkan begitu saja, sekarang menjadi sasaran. Setelah eskalasi Iran terhadap Teluk, kesabaran pun habis. Reaksi tersebut tidak terbatas pada Abu Dhabi. Dewan Kerjasama Teluk yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menolak upaya Iran untuk menguasai Selat Hormuz dan memungut biaya dari kapal-kapal. Posisi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Jeddah. Pesannya sangat tegas. Teluk tidak menerima jika Teheran mengubah salah satu jalur paling penting di dunia menjadi alat pemerasan. Selat Hormuz adalah titik di mana dunia memahami besarnya masalah ini. Melalui jalur itu, melintas bagian vital dari minyak dan gas yang diperdagangkan di dunia. Ketika Iran menutup, mengancam, atau mengendalikan jalur ini, mereka tidak hanya menekan tetangga-tetangganya, mereka juga menekan keluarga, perusahaan, pemerintah, dan pasar di berbagai wilayah. Itulah sebabnya reaksi datang dengan cepat. Tidak ada yang ingin melihat jalur global diperlakukan seperti milik rezim yang sedang krisis. Data terbaru menunjukkan kerusakannya. Reuters melaporkan bahwa lalu lintas di Selat Hormuz turun ke tingkat terendah dengan hanya sekitar 6 kapal yang melintas dalam 24 jam. Sementara sebelum perang, biasanya ada antara 125 hingga 140 kapal yang melintas setiap hari. Penurunan ini menunjukkan bahwa krisis tidak hanya ada dalam wacana. Krisis ini sudah memengaruhi asuransi maritim, harga minyak, logistik, dan ketakutan perusahaan-perusahaan yang bergantung pada jalur tersebut. Pada saat yang sama, Amerika Serikat mencari dukungan internasional
untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mempertahankan tekanan terhadap Iran. Washington juga memperingatkan bahwa pembayaran biaya yang dikenakan oleh Teheran dapat menimbulkan sanksi. Ancaman ini berat karena menyasar perusahaan, kapal, atau entitas manapun yang menerima pendanaan untuk membiayai pengendalian Iran atas jalur tersebut. Dalam praktiknya, Trump berusaha mengubah tekanan ekonomi menjadi tembok yang sulit ditembus. Keluarnya Emirat dari OPEC juga mengubah perhitungan minyak. Analis dari Goldman Sachs menunjukkan bahwa keputusan tersebut menciptakan resiko peningkatan pasokan dalam jangka menengah karena Abu Dhabi mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk memproduksi tanpa harus mematuhi kuota kelompok. Reuters juga menyoroti bahwa dampak langsungnya cenderung terbatas karena ketidakstabilan di Hormuz masih menghambat ekspor. Meskipun begitu, dalam jangka panjang, pesannya tetap keras untuk Teheran. Kawasan Teluk sedang mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada aturan yang menopang permainan lama OPEC. Emirat sudah memiliki jalur alternatif penting, yaitu pipa minyak Rabichan Fujairah, yang mengalirkan minyak ke Teluk Oman di luar titik paling sensitif dari. Kapasitas terbatas, diperkirakan sekitar 1,5 hingga 1,8 juta barrel per hari. Namun, ini menunjukkan arah pergerakan. Wilayah ini ingin bertahan tanpa menjadi tersandera oleh kendali Iran di selat tersebut. Keputusan ini memiliki sisi politik yang mendalam. Selama bertahun-tahun, Iran bertaruh bahwa mereka bisa mengintimidasi tetangga sekaligus menggunakan pasar mereka untuk menjaga uang tetap berputar. Sekarang, kontradiksi ini kini harus dibayar mahal. Jika Teheran mengancam Teluk, Teluk akan menutup celah. Jika Teheran mencoba menguasai laut, para tetangga mencari jalur aliansi dan sanksi. Jika Teheran menggunakan perusahaan tersembunyi untuk mendanai mesin kekuasaannya, Washington akan mengikuti aliran uangnya. Operasi Amerika Serikat terhadap mata uang kripto yang terkait dengan Iran memperkuat gambaran ini. Departemen Keuangan Amerika mengumumkan pembekuan aset digital senilai 344 juta dolar yang terkait dengan jaringan Iran. Ini menunjukkan bahwa pengepungan tidak terbatas pada bank-bank tradisional. Juga menargetkan dompet digital, mata uang virtual, dan mekanisme modern yang digunakan untuk menghindari sistem keuangan yang diawasi. Di dalam Iran, masalahnya menjadi semakin parah. Sebuah rezim yang bergantung pada ekspor minyak, akses ke mata uang kuat, dan menjaga jaringan perdagangan tersembunyi akan sangat menderita ketika ketiga hal tersebut diserang secara bersamaan. Jika minyak tidak keluar, pendapatan menurun. Jika uang tidak beredar, para elit kehilangan ruang gerak. Jika perusahaan cangkang terbongkar, rezim kehilangan jalur. Trump muncul dalam situasi ini dengan strategi yang jelas, mempertahankan blokade dan memaksa Teheran menerima batasan nyata pada program nuklirnya. Dalam pernyataan terbaru, dia menegaskan bahwa Iran bisa mencari dialog jika mau, tetapi dia juga menegaskan bahwa tekanan akan terus berlanjut selama belum ada kesepakatan. Dia juga mengatakan bahwa Vladimir Putin tidak ingin melihat Iran memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini memiliki bobot karena menunjukkan bahwa bahkan Moskow, mitra strategis Teheran di berbagai bidang, tidak menginginkan Iran yang memiliki nuklir di luar kendali. Rezim Iran mencoba merespons dengan mengatakan bahwa mereka masih mengendalikan permainan, tetapi fakta menunjukkan arah yang berbeda. Para pemimpin Teluk menolak tarif di Hormuz. Emirat keluar dari OPEC. Departemen Keuangan Amerika Serikat menargetkan bank paralel, perusahaan, dan mata uang kripto. Lalu lintas maritim menurun, pasar energi waspada, dan tekanan nuklir kembali menjadi pusat pembicaraan. Yang paling berbahaya bagi Teheran adalah bahwa reaksi sekarang datang dari berbagai pihak secara bersamaan. Ini bukan tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kombinasi dari sanksi, blokade, pemutusan energi, respons diplomatik, dan reorganisasi regional. Iran membangun kekuatannya dengan memanfaatkan perpecahan. Sekarang mereka melihat para rival dan mitra yang curiga bergerak untuk membatasi ruang geraknya. Perubahan besar kali ini adalah Teluk tampaknya kurang bersedia menoleransi biaya hidup berdampingan dengan Iran dalam diam. Wilayah ini memahami bahwa ancaman tidak hanya ada pada pernyataan dari Teheran, tetapi juga pada jalur pelayaran, rekening tersembunyi, perusahaan-perusahaan cangkang, milisi-milisi yang didanai, dan minyak yang digunakan sebagai senjata politik. Karena itu, responsnya memang menargetkan titik-titik tersebut.
Dalam jangka pendek, krisis ini masih bisa menaikkan harga dan menimbulkan ketidakstabilan. Keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC tidak langsung menyelesaikan masalah di Selat Hormuz. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, hal ini membuka babak baru. Negara-negara Teluk mencari lebih banyak otonomi, negara-negara Eropa menekan sistem keuangan Iran. Dan Iran melihat jaringan sosial serta kelangsungan hidupnya dibongkar satu persatu. Pada akhirnya, pergerakan kekuatan melawan Iran menunjukkan bahwa rasa takut mulai berpindah pihak. Selama bertahun-tahun, Teheran berusaha membuat Teluk dan dunia mempertimbangkan setiap langkahnya. Sekarang, para pemimpin Teluk, Amerika Serikat dan pasar global yang membebankan biaya pada rezim tersebut. Taruhannya sederhana. Mengambil alih kendali minyak, uang gelap, dan pemerasan atas Hormuz dari tangan Iran. Dan disitulah Iran merasakan pukulan terkuat. Beri like pada video ini, subscribe ke channel ini, dan di akhir nanti cek komentar agar kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves News.